Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Almira Muafi absen 5, Saya Rena Aulianti Astuti absen 30. saya Nadia Putri Prasetyo absen 24. Saya Fahmi Amrullah absen 12. Saya Dimas Haribawanto absen 11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas energi terbarukan yaitu angin yang ada di negara kita Indonesia. Yuk kita mulai. Jadi video ini dibuat sebagai tugas dari pelajaran fisika yang diampu oleh Bapak Arifian Dimas SPD MPD dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya energi terbarukan yaitu angin. Energi angin adalah energi dari gerakan udara yang digunakan untuk menghasilkan listrik dan energi mekanis. Energi ini terbarukan dan ramah lingkungan. Menurut beberapa sumber, energi angin sudah ada sejak tahun 2009 Masehi dan digunakan sebagai energi alternatif. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah pesisir sehingga anginnya bertiup dengan kencang. Angin ini menggerakkan kincir angin dan generator sekaligus sehingga kincir angin pun dapat menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Secara umum, energi angin memiliki beberapa keunggulan, seperti pada bidang pertanian untuk memompa air dan sebagai sumber untuk menggiling rempah-rempah, beras, jagung, dan lain-lain. Indonesia merupakan negara dengan penghasil sumber energi seperti surya, air, angin yang sangat besar, yang bisa menjadi bahan alternatif jika dikelola baik oleh pemerintah. Sering bertambahnya jumlah penduduk dunia, sering dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, maka kebutuhan akan energi listrik, sumber listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui. Bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui dan diperkirakan akan habis sering berjalannya waktu. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain yaitu penggunaan sumber energi terbarukan. Negara-negara seperti Denmark, Jerman, dan Belanda sudah banyak menggunakan energi angin sebagai sumber listrik utama mereka. Turbin-turbin besar dibangun di darat maupun di lepas pantai. Turbin angin merupakan komponen utama dari PLTA yang terdiri dari sejumlah turbin angin yang terhubung ke jaringan listrik. Ketika angin menggerakkan baling-baling turbin, maka energi kinetik angin akan diubah menjadi energi mekanik yang akan digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Sistem ini biasanya terisolasi dan memasok sumber listrik untuk kebutuhan lokal seperti penerangan lampu dan pengisian baterai. Hibrida sumber angin merupakan sistem yang menggabungkan energi angin dan energi lainnya seperti surya dan bahan bakar gas. Ini memberikan stabilitas dan keberlanjutan energi di daerah yang kurang terhubung dengan listrik utama. Pompa angin. Turbin angin dapat digunakan untuk menggerakkan pompa air untuk irigasi atau pasokan air minum. Ini adalah contoh pemanfaatan energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin angin untuk tujuan yang berbeda selain menghasilkan listrik. Secara sederhana, teknologi turbin angin bekerja berdasarkan teori momentum. Nah, Indonesia memiliki potensi energi angin yang signifikan, terutama di daerah pesisir dan pegunungan. Pemanfaat potensi ini dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kebutuhan energi listrik nasional.
Pemanfaatan energi angin dapat membantu Indonesia dalam diversifikasi sumber energi, membantu dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan meningkatkan ketahanan terhadap energi negara. Dengan memanfaatkan energi angin, Indonesia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi positif dalam upaya mengurangi perubahan iklim. Industri energi angin dapat menjadi pengembangan keterampilan dan terciptanya lapangan kerja yang baru di Indonesia, serta melibatkan pelatihan tenaga kerja dengan meliputi instalasi, pengembangan sistem, dan manajemen sistem tenaga angin yang ada di Indonesia. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, Indonesia belum memaksimalkan penggunaan energi angin. Beberapa tantangannya yaitu 1. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan lahan yang ada di Indonesia. 2. Kecepatan angin tidak stabil di semua daerah. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang energi nuklir. Indonesia bergantung kepada energi fosil yaitu minyak bumi dan batu bara yang suatu saat akan habis. Selain itu, energi fosil menyebabkan polusi udara dan kerusakan iklim. Berbeda dengan Indonesia, negara seperti Jerman, Denmark, dan Belanda telah menggunakan energi mereka dari angin. Sekitar 40% mereka menyadari bahwa energi angin dapat menyelamatkan lingkungan dalam bidang perusahaan, teknologi, informasi, dan ekonomi dalam bidang nasional maupun internasional. Saran yang dapat dilakukan pemanfaatan energi di Indonesia yang pertama meningkatkan sumber angin di wilayah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara. Yang kedua, melakukan kerjasama internasional untuk transfer alat pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga, mengadakan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi tentang energi angin memberikan manfaat dan membuka wawasan kita semua pentingnya energi terbarukan di Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi angin. Sumber energi yang ada di negara kita. Ben. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, itu. Guys, Pemanfaatan apa? guys, ini ada ini, terus ada ini. Pemanfaatan Instalasi, pengembangan sistem, manajemen, bahkan dalam bidang ekonomi juga terlibat. Wes. Negara-negara seperti Denmark, Jerman, dan Beberapa